Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, mari kita baca surat Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Rauf Singkil, penulis kitab Tarjumanul Mustafid yang kita pelajari pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, kita sudah selesaikan kemarin surat Al-Lail. Sekarang kita masuk kepada surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ad-Duha Makkiyah wa hiya ihda asyarata ayah. Ini surat Ad-Duha turunnya di Mekah dan yaitu 11 ayat. Kata mufassir, tatkala turun surat ini maka takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jadi sunatlah takbir pada akhirnya. Jadi kalau selesai surat Ad-Duha itu supaya takbir. Dan diriwayatkan bahwa disuruh dengan dia tatkala khatamnya dan khatam tiap-tiap surat yang kemudian yaitu Allahu Akbar atau La ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau kita baca surat Ad-Duha terus sampai An-Nas itu disunatkan membaca Allahu Akbar. Kalau sudah selesai Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar. Maka tersebut di dalam Baidawi hadis, barang siapa mengaji surat Ad-Duha, niscaya dijadikan Allah Ta'ala ia daripada jumlah orang yang ridho bagi Muhammad SAW. Bahwa ia minta syafaat serta 10 kebajikan disuratkan akan dia sebilang-bilang anak yatim dan orang yang meminta. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Demi awal siang. Jadi duha itu awal dari siang. Ya. Dan demi malam apabila ditutupkan ia dengan kelamnya saja, itu menutup, ya, saja menutup dengan gelap, dengan kelam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tiada ditinggalkan akan dikau oleh Tuhanmu ya Muhammad dan tiada kebenciannya. Jadi mungkin kalau akan supaya sama-sama kata kerja bahwa kau tidak ditinggalkan oleh Tuhanmu atau Tuhanmu tidak meninggalkanmu wahai Muhammad, tidak pula membencimu. Kata mufassir tersebut di dalam Khazin tatkala ditanyai oleh Yahudi akan Rasulullah SAW daripada pekerjaan nyawa dan Dzulqarnain dan Ashabul Kahfi, maka sabda Nabi SAW, esok harilah kuhabarkan akan kamu, padahal tiada dikata Nabi SAW insyaallah. Jadi Nabi memastikan besok pasti saya beritahu gitu, karena Jibril pasti akan memberitahu. Maka tatkala itu terhentilah turun wahyu, kira-kira 15 hari. Nah, maka tatkala diketahui oleh segala kufar yang demikian itu, maka kata mereka itu bahwasanya Tuhan Muhammad itu benci akan dia, maka turun ayat ini. Wallahu a'lam. Ya, jadi kita jangan memastikan sesuatu yang belum terjadi. Ya, jadi kata insya Allah kalau Allah menghendaki. Tapi juga jangan sebaliknya. Ditanya sudahkah siap kamu? Jawabannya insya Allah, itu salah karena
insya Allah itu untuk menyebutkan yang belum terjadi. Kalau kamu siap, ya siap. Ya, siap ya dalam keadaan itu ketika ternyata nanti ada yang tidak lupa, tidak tersiapkan, ya itu tidak menghalangi pernyataan bahwa siap. Tapi jangan siap insya Allah. Nah, karena berarti kalau siap insya Allah itu belum siap. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan niscaya akhirat itu terlebih baik bagimu daripada dunia. Jadi ini apa istilahnya pemikiran atau pemahaman orang ini para mufassir lama kebanyakan, dan juga termasuk di dalamnya Abdul Rauf Singkil, bahwa semuanya itu dimaknai dengan makna akhirat gitu ya, atau dibawa ke sana. Padahal sebetulnya walal akhiratu khairul laka minal ula itu bisa berarti yang akhir itu lebih baik daripada yang pertama. Jadi pertamanya bagus, kalau akhirnya buruk itu namanya buruk juga. Ya. Tapi ini dimaknai bahwa akhirat itu terlebih baik bagimu daripada dunia, karena di dalamnya daripada segala kemuliaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Ya. Saya tambahkan dari yang tadi, jadi kita perhatiannya mesti ke yang jangka panjang, jangan hanya jangka pendek. Dan lagi akan dinugerahai, akan dikau oleh Tuhanmu di dalam akhirat daripada segala khair itu dengan dinugerahai yang banyak. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah akan memberikan kepadamu, Tuhanmu akan memberi kepadamu yang banyak sehingga kamu akan ridho. Maka ridho engkau akan dia puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ini contoh yang sebelumnya. Tiadakah telah diperolehnya akan dikau yatim, yakni tiada berbapak, maka dipertemukannya engkau dengan pamanmu. Saya kira bukan dengan namamu, dengan pamanmu Abu Thalib. Jadi ini diartikan secara khusus, tapi sebenarnya pengertian teks Arabnya itu, bukankah Allah telah mendapatkanmu dalam keadaan yatim itu tanpa perlindungan, fa'awa, maka lalu ia memberikan perlindungan. Allah memberikan perlindungan dalam hal ini adalah mulai dari Abdul Muttalib sampai dengan Abu Thalib. Wa wajadaka dhallan fahada, dan diperolehnya engkau sesat daripada syariat yang engkau atasnya sekarang ini, maka ditunjukinya engkau kepadanya. Ini ada orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dulunya sesat, ya, lalu setelah itu barulah sebenarnya ini maksudnya tidak seperti itu. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam tradisi kebiasaan bangsanya, itu yang ditekan, sesat di situ. Fahada kemudian diberi petunjuk kepada agama Islam. Jadi ini bukan bermaksud bukan dimaksudkan untuk mengolok-olok atau merendahkan. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan diperolehnya engkau fakir. Ail itu orang yang tergantung pada orang lain, maka dikayakannya dengan yang kau padakan dengan dia, artinya yang memadai gitu ya, dengan yang ku padakan dengan dia, jadi dengan yang cukup bagi kamu. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Ini karena itu, lalu lanjutannya atau jawabnya adalah, maka adapun anak yatim itu maka jangan kau keras, fala taqhar, jangan kau keras, jangan kau paksa dengan mengambil hartanya dan lainnya, dan adapun orang yang minta itu maka jangan kau hardik akan dia. Orang yang minta-minta jangan kau hardik, ya. Kalau tidak mau memberi, ya
ya sudah, tidak memberi saja, tidak usah lalu membentak-bentak. Tapi persoalannya sekarang ini kita berhadapan dengan masyarakat yang di dalamnya minta-minta itu menjadi semacam jalan mencari rezeki yang utama ya. Ya, jadi kalau yang begini memang kita serba repot ya. Orang minta-minta padahal sebetulnya dia itu punya kekayaan atau dia punya. Jadi ini menjadi pekerjaannya minta-minta, bukan karena dia sudah bekerja tapi tidak berhasil lalu minta. Kalau itu sebetulnya yang berhak untuk diberi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Tuhanmu atasmu dengan nubuah dan lainnya itu, maka kabarkan olehmu. Ya, kemarin ada heboh sedikit tentang fleksi itu ya, memamerkan kekayaan. Ini fahadits ya. Ini ceritakan, kenikmatan Tuhan itu jangan disimpan, tapi diceritakan. Menceritakannya bukan untuk berbangga-bangga atau menghina orang lain, tapi menceritakannya itu dengan misalnya untuk menjadi contoh, untuk menunjukkan bahwa orang punya penghasilan yang cukup dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Tetapi yang lebih bagus adalah fahaddits. Itu dalam tafsir lain disebutkan fahaddits maksudnya adalah dibagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ini akhir dari surat Ad-Duha, lalu berikutnya surat Al-Insyirah, Makkiyah, wa hiya thamani ayah. Ini surat Al-Nashrah, turunnya di Mekah, yaitu 8 ayat. Maka tersebut di dalam Baidawi hadis, barang siapa mengaji Alam Nashrah, maka seolah-olah datang ia kepadaku, padahal aku bepercintaan, maka dihilangkannya daripadaku percintaan itu. Percintaan itu sedih ya, jadi orang membaca surat Alam Nashrah, maka seakan-akan dia itu datang kepada Nabi yang sedang dalam keadaan duka, lalu dukanya itu hilang. Jadi seperti menghibur Nabi. Dan tersebut di dalam Manafi'ul Quran, barang siapa membaca dia padahal picik dadanya, niscaya diluaskan Allah Ta'ala dadanya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan susah atau stres, lalu baca surat ini, insya Allah akan ditemukan jalan keluar dari kesusahan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Tiadakah sudah kami bukakan bagimu ya Muhammad dadamu. Ya, jadi nashrah laka sadrak, dibuka dadanya. Artinya tadinya terasa sempit, susah, tidak berpengharap. Itu lalu dibuka oleh Allah. Dalam pengertian kesusahannya itu menjadi berkurang. Dengan beroleh nubuat dan lainnya. Wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha dhahrak, dan telah kami hantarkan daripada dosamu yang memberati belakangmu. Jadi dan wadoa itu artinya menghilangkan ya. Di sini dihantarkan ya, maksudnya menghilangkan. Dan bukankah telah kami turunkan begitu beban yang ada di punggungmu begitu ya. Yang bebanmu yang telah merusakkan punggungmu atau yang memberati sekali punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan telah kami tinggikan sebutmu, penyebutanmu atau namamu, seperti bahwa disebut engkau serta menyebut daku pada bank dan iqamat. Jadi di antara hal yang mengangkat Nabi Muhammad SAW itu adalah bahwa orang ketika azan dan qomat itu selalu menyebut, atau syahadat lebih tepatnya itu ya, itu pasti menyebut dan syahadat dan khutbah dan lainnya
pasti nyebut Allah dan Muhammad. Jadi itu rafa'na laka dzikrok. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka bahwasanya serta sukar itu mudah. Jadi setiap kesukaran itu pasti ada kemudahan, ada jalan untuk keluar dari kesukaran itu. Bahwasanya serta sukar itu mudah. Jadi ini dua kali ya. Ada yang menyebutkan wa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Al usru itu pakai al. Berarti itu sesuatu yang maklum atau mafhum atau ma'rifah gitu ya. Ma'rifat al usru. Sedangkan yusra itu nakiroh. Ya, kalau disebut usru itu berarti sesuatu yang sudah disebut, ada alnya. Sedangkan kalau nakiroh itu tidak nyebut sebelumnya. Jadi ada orang mengatakan, kenapa kok ayatnya itu dua kali fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu untuk menyebutkan bahwa satu kesulitan itu jalan keluarnya itu bisa banyak. Di sini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya. Maka fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, maka apabila selesai engkau daripada sembahyang, maka beralihlah atau peralihlah pada doa. Ya, ini juga tadi seperti tadi ya. Jadi nalarnya itu nalar ibadah dan nalar agama saja. Tapi sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari maksudnya adalah bahwa kita selesai mengerjakan sesuatu, maka kita mulai dengan pekerjaan yang lain. Pekerjaan kita ini banyak. Selesai dengan satu, mulai dengan yang lain, dan seterusnya. Kepada Tuhanmu jua engkau tadorroh. Kepada Tuhanmu jualah engkau berharap sebenarnya itu ya. Jadi surat Alam-Nashrah atau surat Al-Insyirah ini memberi banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana orang lepas dari kesulitan untuk sampai kepada kemudahan. Jadi jangan orang pesimis, jangan orang berputus asa, karena setiap kesulitan itu pasti akan membawa kemudahan. Atau dengan kata lain lagi, bahwa kesulitan itu akan merupakan jalan untuk memperoleh ketinggian martabat yang sebelumnya tidak ada. Jadi dengan orang itu diuji dengan kesulitan. Kemarin kan dikatakan bahwa manusia ini diciptakan dalam keadaan sulit atau diciptakan untuk bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan. Jadi hidup manusia itu karena sulit, lalu dia menemukan hal-hal yang baru. Kalau semuanya mudah, itu kita tidak akan menemukan jalan. Maka kata Muhammad Iqbal, kenapa kok Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke dunia? Itu ada karena manusia itu tempatnya bukan di surga. Selama hidup ini tempatnya bukan di surga, tetapi tempatnya adalah di dunia yang penuh dengan tantangan. Kalau di surga yang semuanya sudah tersedia, itu nanti. Ya, kalau sekarang manusia di dunia ini kalau seperti hidup di dalam surga saja, ya tidak ada tantangan, tidak akan berkembanglah potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Baiklah, pengajian kita pada malam hari ini sampai di sini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya saya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.